Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk video kali ini kami dari kelompok 14 akan membawakan materi pembelahan sel, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dasar-dasar genetika. Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 14 berjumlah 3 orang, yaitu Devita Kusitani, saya sendiri, kedua Okta Rifana, ketiga Eka Suciati. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama, mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang memungkinkan bagian tubuh bergenerasi. Lebih jelasnya, mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan tidak langsung dan terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kita masuk dalam fase yang pertama, yaitu profase. Profase merupakan fase paling lama di mitosis. Di profase terjadi perubahan kromatin, yaitu benang-benang tipis yang menebal menjadi kromosom dan menduplikasi menjadi kromatin. Di profase juga nukleus menghilang dan pada profase terbentuk benang-benang spindel dari kedua sentromer yang saling berjauhan. Nah, kita masuk dalam fase yang kedua, yaitu metafase. Meta artinya tengah. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa pada metafase kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel di bidang ekuator. Nah, yang ketiga anafase. Pada anafase, masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Fase yang terakhir adalah telofase. Pada telofase terbentuklah kembali nukleus, dan di telofase terbagi menjadi dua bagian, yaitu karyokinesis atau pembagian inti sel dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma, diikuti dengan pembentukan sekat sehingga menjadi dua sel anakan. Baik, demikian materi mitosis yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Okta. Akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Ciri pembelahan secara meiosis adalah yang pertama, terjadi di sel kelamin, yang kedua, jumlah sel anaknya 4, yang ketiga, jumlah kromosom setengah dari induknya, yang keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi, siklus atau pada jaringan nuktan. Pada meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan nuktan. Pada meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Tahap profase 1 dibagi menjadi 5 subfase. Yang pertama leptoten, yang kedua zigoten, yang ketiga pakiten, yang keempat diploten, yang kelima diagnesis, seperti gambar di samping. Tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog berada di daerah ekuator. Tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, seperti gambar yang di samping. Setelah saya akan menjelaskan materi dari gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet, dan sel gamet terdiri dari dua, yaitu jantan atau spermatozoa dan ovum. Gametogenesis terdiri menjadi 4 tahap, yaitu pembanyakan, pertumbuhan,
pematangan dan perubahan bentuk. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum di dalam indung telur yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut oogonia. Pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan ibu, ketika masih berbentuk janin yang sudah memiliki organ reproduksi. Spermatogenesis adalah awal dari proses pembentukan spermatozoa, yang biasa kita kenal sebagai sperma. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut testis, tepatnya di bagian tubulus seminifereus. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.